Masih barengan sama gue Dimas dan lo masih dengerin Radio Gadget, One and Only Gadget Radio. Dan iya, di video kali ini gue pengen nyobain main game di Tecno Megapad 11. Tapi nggak cuma sekedar main game Android ya teman-teman, karena di video kali ini gue bakal nyobain main game emulator juga. Ya, gue bakal main game emulator retro game kayak main game Sega. Terus gue juga bakal main game PS1, ada PSP dan juga ada PS2. Nah, buat lo yang penasaran gimana kualitas main game dari si Tecno Megapad 11 yang satu ini, jangan ganti channel lo. Tetap pantengin terus Radio Gadget, the one and only Gadget Radio. Oke, teman-teman, jadi ini adalah Tecno Megapad 11, tablet yang akan kita lakukan pengujian main game pada video kali ini. Ada beberapa game yang sudah gue download di tablet yang satu ini, tapi gue pengen memfokuskan untuk game-game emulator aja, karena harapannya tablet ini kan punya layar yang cukup luas ya. Jadi kalau misalkan kita main game-game emulator, itu dia bakal nyaman. Ada 4 game emulator yang bakal gue mainin di tablet Tecno Megapad 11 ini. Ada Super MD, ini adalah Sega Mega Drive ya teman-teman, jadi gue bakal main game-game retro, main game Sega yang 16 bit. Ada Dark Station juga, ini adalah emulator untuk PS1. Ada PPSSPP untuk game-game PSP dan juga ada Aether SX untuk main game PS2. Tapi gue juga bakal cobain beberapa game Android juga kayak Mobile Legends, ada Honor of King, ada Roblox, ada PUBG Mobile dan juga ada Asphalt 9. Tapi sebelum gue lakukan pengujian main game di tablet yang satu ini, ada beberapa hal yang mau gue informasikan dulu sama lo, di mana setiap game yang nantinya membutuhkan koneksi internet itu bakal gue setting menggunakan WiFi yang ada di rumah gue aja ya teman-teman, dengan speed up to 50 megabit per detik. Sedangkan untuk pencerahan layarnya ini gue bikin agak maksimal ya, karena tablet ini dia cuma punya kecerahan maksimalnya ada di 440 nits, jadi memang agak sedikit kurang terang kalau misalkan gue bikin redup tabletnya. Ya, nggak kelihatan di kamera seperti itu. Serta untuk settingan yang lain kayak volumenya itu nanti kita bakal sesuaikan aja. Kalau misalkan emang volumenya nanti kebesaran, ya bakal gue kecilin. Kalau misalkan nanti volumenya terlalu kecil, ya bakal gue gedein. Dan gue juga mainnya di ruangan ber-AC ya teman-teman, dengan suhu ruangan itu ada di 25,7 derajat Celcius. Serta di sini gue juga sudah menyiapkan satu buah termometer untuk ngecek suhu dari si tabletnya nanti setelah kita main game. Tapi disclaimer dulu ya, ini termometernya adalah termometer untuk orang. Jadinya kalau misalkan seandainya nanti suhu dari tabletnya lebih dari 45 derajat Celcius, keterangan cuman high aja. Karena termometer ini dia nggak bisa membaca suhu di atas 45 derajat Celcius. Dan untuk main game emulator, di sini gue menggunakan satu buah gamepad ya teman-teman. Ini gamepadnya dari Daxa Asteria Boreon AX8. Nanti link pembeliannya juga gue taruh di kolom deskripsi box di bawah. Itu gue konekin ke tabletnya menggunakan dongle yang ada di bagian sebelah sini ya, dongle OTG ya, kayak gini seperti itu. Dan ya udah, yuk langsung kita main game yang pertama aja. Kita bakal main game emulator Sega dan kita bakal main game Sonic nih teman-teman. Oke, teman-teman, kita sudah masuk ke game yang pertama. Ini adalah game Sonic the Hedgehog ya. Ini game memorable banget. Kenapa ya? Karena gue pertama kali punya konsol game itu adalah sebuah Sega Mega Drive 16 bit. Itu dibeliin sama nyokap gue teman-teman dulu abis sunat gitu kan. Kalau zaman dulu orang habis sunat biasanya dibeliin konsol game kayak gini teman-teman. Dan ya, ini untuk gamenya dia berjalan sangat-sangat lancar dengan resolusi ya, untuk sebuah apa ya, sebuah Sega dimainin di tablet dengan resolusi layar yang Full HD seperti ini kelihatannya masih sangat-sangat nyaman teman-teman. Dan satu lagi ya, tadi gue lupa informasin sama lo kalau tablet ini dia punya apa ya, punya refresh rate layar yang lumayan tinggi untuk sebuah tablet. Layarnya itu ada di 90 Hz untuk refresh rate-nya. Dan seperti yang bisa lo lihat juga di sana ya, di layar bagian atas sebelah sini gue sudah pasang thermostat. Karena memang masih bisa dipasang nih thermostat di Tecno Megapad 11 karena dia masih menggunakan Android 14. Itu dia jalan di angka sekitaran 59 sampai ke 60 FPS lancar. Karena memang game ini ya game jadul gitu ya, yang grafisnya nggak terlalu besar. Bahkan gua download gamenya pun juga ini cuma 300-an kilobyte aja. Ya, nggak sampai megabyte, cuma 300-an kilobyte aja teman-teman. Oke, siapa di sini yang dulu main game ini teman-teman? Game Sonic the Hedgehog. Yang lawannya nanti adalah Dr. Robotnik. Nanti kita bakal main game ini ya apa ya, gak lama-lama banget lah, intinya seperti itu teman-teman. Sampai nanti kita ketemu sama si Dr. Robotniknya aja.
Oh ya, hampir lupa juga gue mau informasikan sama lo, kalau misalkan seandainya nanti ada audio yang kurang enak didengar ya, ataupun juga suara lagi ngebangun rumah gitu ya, mohon dimaklumin teman-teman, karena memang di sebelah rumah gue itu lagi ada pembangunan, jadinya ya mati deh. Jadinya bakal nanti ada suara-suara mungkin orang lagi bangun rumah, motong sesuatu gitu ya. Jadi tolong dimaklumin aja. Kita ulang lagi teman-teman, karena gue meninggoy di sana. Sebenarnya gue udah tamat main game ini, tapi walaupun waktu itu gue punya konsol itu waktu Sega ini gue masih apa ya, masih TK waktu itu, dibeliin sama nyokap gue habis sunat, umur 5 tahun kalau nggak salah. Tapi gue baru namatin game ini setelah gue SMP teman-teman. Oke teman-teman, akhirnya gue menang juga nih di stage yang Marble Zone ya. Nah, buat lo yang emang dulu suka main game Sonic ini, lo tau gak sih berapa kali sampai Robotniknya bisa meledak kayak gitu? Ya gue biasanya suka ngitungin teman-teman, itu dia biasanya dia bakal meledak kalau misalkan kita udah mukulnya itu sampai 8 kali teman-teman. Dan ya udah, ini seperti yang bisa lo lihat ya, gamenya berjalan sangat lancar, FPS-nya juga mentok aja di 59 ke 60 FPS, karena memang game ini ya bukan game yang berat banget gitu teman-teman. Dan ya udah, sekarang kita bakal lanjutin aja ke game yang selanjutnya. Gue di sini tidak ngecek suhunya dulu ya teman-teman, karena memang gue yakin sih tabletnya bakalan adem-adem aja, karena ini merupakan game ringan yang memang keluar dari udah tahun 90 atau 89 kalau nggak salah. Kayak gitu ya teman-teman. Yuk sekarang kita langsung main ke game emulator yang selanjutnya, yaitu game PS1 ya. Oke teman-teman, ini adalah game kedua yang gue mainin di Tecno Megapad 11. Ini adalah game PS1, ini adalah game Dino Crisis 2. Siapa di sini yang dulu sempet mainin game yang satu ini, atau bahkan mungkin namatin game yang satu ini? Ini game lumayan terkenal teman-teman, ini adalah game buatan Capcom. Dan pada saat itu ya, ini gamenya kayak sama-sama laris sama kayak game Resident Evil yang ketiga, yang Nemesis gitu teman-teman. Dan ya, untuk settingan grafisnya pas gua main game yang satu ini ya teman-teman, seperti yang bisa lo lihat di sini, untuk settingan grafisnya dia render GPU-nya gue menggunakan Vulkan. Terus juga untuk resolusi scale-nya ini gue naikin sampai ke 5 kali PS1 atau juga di 1080p ya. Kalau misalkan yang satu kali itu kalau nggak salah ada di 420p kalau nggak salah ya. Sempat gue naikin ke 720p juga, tapi gue penasaran pengen cobain di 1080p, dan ternyata gamenya bisa berjalan dengan cukup lancar nih teman-teman. Seperti ini. Dan yuk langsung kita nikmatin aja untuk game Dino Crisis yang kedua ini ya teman-teman. Dulu gue namatin game yang satu ini sama pas zamannya SMP juga.
Oke, kita dapat Medpack L. Oke, ada beberapa jenis obat di sini ya teman-teman. Dan itu ada fungsi-fungsinya. Nggak cuman nambah darah aja, tapi kalau misalkan lo lagi pendarahan, lo butuh yang namanya hemostat di sini. Ya, jadi emang gamenya lumayan cukup seru. Ya, waktu itu gue maininnya ya karena alhamdulillah punya PS1 waktu itu. Jadi ya, gue sempat namatin ini, terus juga gue sempat namatin Resident Evil ketiga juga teman-teman. Dan ini adalah salah satu game yang jalan ceritanya lumayan bagus. Bahkan gue sebenarnya sempat penasaran sama yang Dino Crisis ketiga, tapi kalau nggak salah itu adanya di PS2, bukan ada di PS1. Karena ini ceritanya ya teman-teman, dari game yang satu ini, dia kembali ke masa lalu dan membangun fasilitas gitu ya, membangun facility seperti itu. Tapi gue juga belum tahu sebenarnya kenapa dia membangun facility-nya gitu ya. Yang gue tahu dia balik ke masa lalu, balik ke zaman dinosaurus untuk mencari sesuatu gitu. Kalau dulu sih gue main-main aja gitu ya, mainin aja gamenya. Jadi nggak tahu jalan ceritanya itu seperti apa teman-teman. Oke, dan untuk FPS-nya ya seperti yang bisa lo lihat di sini, dia stabil aja di angka 59,5 FPS, yang artinya memang ya si tablet ini dengan Helio G99-nya dengan skor Antutu-nya ada di sekitaran 400 ribuan poin, dia bisa menjalankan game ini dengan sangat lancar ya untuk game PS1 ini. Dan ya udah, kita nikmatin dulu aja gamenya. Entah sampai berapa lama, sampai sesukanya gue aja, nanti bakal stopnya ada di mana gitu ya. Oh iya teman-teman, jadi ceritanya dia balik ke masa lalu itu untuk menyelamatkan orang-orang yang memang ditinggal sama perusahaan gitu, sama perusahaan yang membangun fasilitas ini, kalau nggak salah seperti itu. Dan ternyata plot twistnya ya teman-teman, nanti di akhir ceritanya, tadi kan kayak ada orang gitu ya, dia ketemu sama orang cewek gitu kan, ternyata itu adalah anaknya dia di masa depan gitu teman-teman. Jadi ada yang balik gitu ke masa lalu, anaknya dia, nah ketemunya di sini. Dan di dalam game ini kita juga sudah bisa berinteraksi sama sistem ya, artinya kita bisa beli sesuatu di dalam gamenya dengan poin-poin yang sudah kita kumpulkan dari kita nembak-nembakin dinosaurusnya gitu ya. Seperti ini kita bisa beli weapon, kita bisa beli recovery, bisa beli magazine, dan juga ada kita bisa beli tool seperti itu teman-teman. Ya oke, seperti itu, tapi kita di sini bakalan beli magazine dulu aja. Oke. Kita bikin full aja sampai 100. Oke, dan kita bakal di sini beli cartridge-nya. Jadi nanti pelurunya akan lebih banyak gitu. Duit kita di sini ada di 6.730 poin. Kita beli yang sekalian aja ya, yang 4.000 ya. Oke, langsung nambah 100% jadi 200 total pelurunya. Dan di interaksi dengan komputer seperti ini kita juga bisa save nih teman-teman. Dan yang kerennya kalau untuk game-game zaman dulu kayak gini ya, di tempat save itu tidak akan ada musuhnya teman-teman. Oke, seperti ini karena memang kita menggunakan internal storage, jadi ya udah nggak usah ribet-ribet nyolokin memory card ya. Jadi langsung tinggal pakai aja seperti itu. Dan di game-game PS1 kayak gini sudah mulai ada ini ya teman-teman, sudah ada mulai ada apa ya, cutscene-nya seperti itu. Kalau zaman dulu di apa ya, di Sega itu jarang game yang ada cutscene-nya, tapi di sini sudah ada cutscene-nya ya di PS1 kayak gini. Dan yang gue suka dari game-game Capcom zaman dulu itu teka-tekinya udah mulai ada gitu. Jadi udah mulai berasa teka-tekinya. Jadi zaman dulu tuh kalau misalkan gue pengen ngelanjutin gamenya, itu gue harus lihat tutorial dulu, walkthrough-nya dulu. Dulu tuh gue punya apa ya? Punya kayak apa sih? Kayak majalah game, Animax kalau nggak salah atau apa gitu. Nah itu isinya walkthrough atau gimana caranya kalau misalkan kita mau menamatkan game itu. Nah kalau misalkan kondisinya sudah merah kayak gini dan darahnya terus berkurang teman-teman, itu artinya karakter kita mengalami yang namanya pendarahan. Sebentar, ini gue selesaikan dulu. Nah kayak gini, ini dia mengalami pendarahan dan kita harus recovery-nya itu pakai yang namanya hemostat. Tuh, baru nanti dia bakal hijau lagi. Kalau misalkan kondisinya dia pendarahan terus kita pakai apa ya? Pakai medical yang ada di bawah yang selain hemostat, itu dia darahnya nambah, tapi nanti bakal berkurang terus-terusan. Karena ya pendarahan dia. Jadi harus dibenerin dulu pendarahannya, baru bisa kita benerin pakai yang medical yang lainnya seperti itu. Dulu tuh gue pakai stick PS1 tuh lancar banget teman-teman. Tapi sekarang karena udah lama nggak mainin sih ya,
pasti bakalan kagok juga. Dan dia sistem nembaknya itu nggak cuma sekali dipencet tombol aja, tapi harus pencet tombol yang R1 sama tombol X kayak gitu. Karena ini dipakein sticknya dari Rexus, tombolnya di sini huruf A gitu kan. Kalau di PS itu tombolnya adalah tombol X, jadi pencet R1 dan X, baru dia bisa nembak. Cuman yang cukup disayangkan ya teman-teman dari Tecno MegaPad 11 ini, walaupun dia layarnya itu menggunakan resolusi Full HD ya, tapi untuk game-game PS1 ini dia karakternya ataupun juga dari backgroundnya, walaupun gue juga sudah naikin sampai ke 1080p ya, itu masih pixelated teman-teman. Ya beda sih mungkin ya, karena dulu kan gue mainin game ini di TV tabung ya. Sekarang maininnya di LCD gitu kan, mungkin ada perbedaan pixel, jadinya kelihatannya ya cukup cukup pixelated gitu. Ini musuhnya Velociraptor ya kalau nggak salah namanya ya, dia raptor. Dan dia, gue sukanya itu adalah auto aim gitu teman-teman. Jadi kita nggak ribet harus mengarahkan senjata supaya bisa kena si musuhnya gitu. Jadi dia auto aim gitu. Oke, ada cutscene lagi. Bahkan untuk cutscene-nya tadi sempat naik di 61 FPS ya. Oke, ada Tyrannosaurus Rex. Nanti kalau nggak salah kita di akhir gamenya pun juga akan melawan si Tyrannosaurus Rex ini atau si T-Rex ini teman-teman. Di sini kalau nggak salah nggak bisa dilawan, jadi kita harus menghindari aja si T-Rex-nya. Karena setahu gue nggak bisa dilawan T-Rex-nya. Dan ini getarnya itu jalan ya teman-teman. Sebentar, ini gue tambahin dulu darahnya. Supaya lo bisa ngeliat juga dan bisa denger juga suara getaran dari si sticknya. Karena berfungsi gitu loh getarnya. Sebentar nih, tuh. Sticknya bergetar ya. Kelihatan ya. Jadi untuk kalau misalkan kita mainin game-game lawas gitu ya, ini bisa berfungsi dengan baik untuk semua fungsinya gitu loh, untuk semua fiturnya kayak sticknya yang bergetar itu bisa berfungsi dengan baik teman-teman. Sorry kalau misalkan emang agak nggak konsen ya, karena gue udah lama nggak mainin game ini dan sekalinya main pun juga gue harus sambil sambil menjelaskan. Sebenarnya nggak harus sambil menjelaskan sih, tapi kalau misalkan gue nggak ngomong kayak kesannya sepi aja gitu teman-teman. Oke, jadi mohon maaf kalau misalkan emang kondisinya gue kelihatan cukup banget mainin game ini, karena dulu sebenarnya gue lumayan cukup jago main game ini karena gue udah namatin ini 2 atau 3 kali gitu. Agak susah menggerakkan karakternya. Sebenarnya bukan susah gerakin karakternya sih, lebih tepatnya karena gue kagok gitu teman-teman. Dulu sih nggak sekagok ini. Kena itu darahnya langsung, terus nggak kelihatan lagi karakternya, ketutupan sama T-Rex-nya. Nah kalau nggak salah nanti dibantuin nih sama yang tadi ketemu di cutscene yang awal. Nah ini, nah nanti salah satu dari karakter NPC ini itu adalah anak dari si karakter yang lagi kita mainin. Gue lupa sih namanya siapa, gue ingetnya yang cewek doang, namanya Regina. Nggak tahu kenapa, kalau misalkan main game yang kayak gini, setiap ketemu tempat save tuh bawaannya gue pengen nge-save terus gitu teman-teman. Karena takut aja, kalau misalkan ntar tiba-tiba meninggoy, terus nggak bisa ngelanjutin lagi gitu. Jadi emang setiap ketemu tempat save, gue bakal save teman-teman. Dan gue biasanya langsung di overwrite ya, jadi nggak gue timpa yang lain-lainnya. Karena dulu punya memory card cuma 1, jadi diirit-irit. Apakah ada peningkatan suhu untuk tabletnya? Waduh, aman ya, tabletnya aman ya, 33 derajat sebelah sini. Oke, sebelah sini 35, berarti emang agak hangat harusnya tabletnya. Tapi aman sih, nggak yang hangat-hangat banget.
Di bagian belakangnya ini karena dia dari apa ya? Dari logam gitu, jadi harusnya dia dingin di sebelah sini. Tuh, lebih dingin daripada bagian depannya ya. Cuman ada di sekitaran 34 derajat Celcius aja. Yang di sebelah sini malah cuman 32 derajat Celcius aja. Jadi intinya tablet ini aman-aman aja teman-teman kalau misalkan kita pakai untuk main game emulator PS1 seperti ini. Oke, kita lanjutin lagi. Atau kita sudahi saja? Udahin aja dulu ya teman-teman ya. Tapi yang jelas intinya seperti itu. Tablet ini bisa dipakai untuk main game, apa sih ini kelasnya RPG ya? Sekelas seperti itulah intinya. Dia bisa mainin game PS1 dengan sangat lancar, dengan FPS ada di 59,8 derajat, dengan suhu dari tabletnya yang masih tergolong aman. Paling tinggi cuma ada di 35 derajat Celcius aja di bagian depan sebelah sini. Dan sekarang kita bakal lanjut aja ke game yang selanjutnya, yaitu gue bakal main game PSP ya teman-teman. Oke teman-teman, ini kita sudah masuk ke game yang ketiga. Ini adalah game God of War, game PSP. Ini adalah game God of War Ghost of Sparta kalau nggak salah. Dan seperti yang bisa lo lihat di sana, untuk FPS meternya dia menunjukkan angka di sekitaran 58 sampai ke 59 FPS. Tapi sebelumnya gua main game yang satu ini gitu ya, tadi kan ada cutscene-nya. Nah, untuk cutscene-nya itu dia jalan di angka 30 sampai ke 40 FPS. Sebenarnya itu adalah suatu hal yang wajar. Kenapa? Karena rata-rata untuk cutscene itu dia menggunakan apa ya? Menggunakan FPS kayak film-film, ada di sekitaran 24 ataupun juga di 30 FPS sampai ke 40-an FPS seperti itu, teman-teman. Dan untuk konfigurasi dari gamenya sendiri, di sini seperti yang bisa lo lihat, konfigurasi grafisnya ini rendering resolutionnya ada di 2 kali PSP ya teman-teman. Tapi gue juga pengen cobain naikin ke 4 kali PSP ataupun juga di 1080p. Apakah Helio G99 di tablet Tecno Megapad 11 ini kuat untuk menjalankan rendering PSP di 1080p? Kita cobain ya, apakah nanti dia akan turun untuk FPS-nya. Oke, untuk FPS-nya langsung turun ke angka 34 seperti itu, dan apa ya, suaranya itu langsung patah-patah gitu teman-teman. Jadi kalau misalkan lo mainin game PSP di Tecno Megapad ini, dia FPS-nya langsung turun dan suaranya jadi kedengeran patah-patah seperti itu. Meskipun kualitas grafisnya sebenarnya kelihatan lebih jernih, tapi jadi kurang nyaman mainin gamenya. Jadi alangkah baiknya itu kita bikin ke settingan yang ke 2 kali PSP aja. Oke, seperti itu. Kalau 2 kali PSP artinya dia ada di 480p. Ya, seperti itu. Oh, yang tadi bukan 420 ya ternyata, 480p seperti itu. Oke, continue. Nah, kalau yang seperti ini, dia bisa dimainin dengan lancar gamenya. Dan untuk FPS-nya ada di sekitaran 50-an FPS, bahkan tadi tembus sampai ke 60-an FPS seperti itu. Nah, kalau yang game PS2 pas kita lagi gerakin analognya itu karakternya beneran bisa ngikutin. Kalau yang tadi di game PS1 yang Dino Crisis 2 itu ya teman-teman, kalau kita maju karakternya maju, kalau misalkan kita mundurin dia karakternya nggak muter balik tapi jalannya jadi mundur. Kayak gitu teman-teman. Dan kalau setahu gua, PSP itu kan dia nggak punya sensor getar ya. Jadi kalau misalkan pas lagi ada musuh seperti ini dan lagi battle kayak gini, itu ya nggak ada getarnya sama sekali di stick PS-nya gitu teman-teman. Jadi ya kayak lagi pegang game handheld aja. Nah, kalau pas lagi cutscene kayak gini, dia bakal turun ke 29 sampai ke 30-an FPS. Karena seperti yang tadi gua bilang, untuk cutscene itu rata-rata ada di 24 sampai ke 30 FPS. Dia mengikuti standar untuk film Hollywood seperti itu. Karena kalau nggak salah game ini pun juga buatan Santa Monica yang base-nya itu ada di Amerika teman-teman. Tapi setelah masuk ke dalam gamenya atau masuk ke dalam permainannya, FPS-nya langsung naik lagi. Jadi seperti yang tadi gua saranin ya, kalau misalkan lo mau mainin game PSP di Tecno Megapad 11 ini, lo mendingan pakai yang 2 kali render PSP aja, terus maininnya pakai gamepad seperti ini. Dan untuk gamepadnya sendiri itu nggak perlu ada settingan aneh-aneh ya. Pas kita colokin USB OTG-nya, itu dia langsung sudah bisa terdeteksi. Jadi langsung tinggal pakai aja. Cuman memang pada saat kita colokin si USB OTG-nya, nanti yang kedeteksi itu adalah gamepad untuk Xbox teman-teman, Xbox 360.
Bisa juga pakai Bluetooth, cuman gue males settingnya, jadi yang gampang tinggal pakein ini aja, tinggal pakein dongle aja. Berhubung gamepad yang lagi gue pakai pun juga sebenarnya ini dia punya triple koneksi ya teman-teman, bisa pakai Bluetooth, bisa pakai USB dongle 2,4 GHz kayak gini, dan juga bisa pakai kabel. Ini biasanya gue pakai untuk PC, yang biasanya gue pakai buat ngedit, tapi kadang suka gue pakai buat main game juga. Gue biasanya pakai stick ini karena gue jujur bukan orang yang suka main game PC yang pakai keyboard teman-teman. Gue kalau misalkan main game PC yang pakai keyboard itu agak kagok. Tapi seperti yang bisa lo lihat ya, ini gamenya berjalan sangat-sangat lancar, bahkan dengan resolusi yang 2 kali PSP. Artinya kualitas grafisnya ini lebih baik daripada PSP native, karena kan PSP native itu layarnya juga kecil ya. Ini kan layarnya lumayan besar, ada di 11 inci, tapi ini berasanya bagus gitu teman-teman. Nggak kayak game PS1 yang tadi, Dino Crisis, walaupun gue sudah bikin renderingnya itu ada di 1080p, tapi dia masih pixelated gamenya. Karena memang mungkin game-game yang lama seperti itu cocoknya untuk TV-TV tabung. Sedangkan untuk si PSP ini kan dia gamenya sudah dijalanin di layar LCD gitu ya teman-teman. Jadi walaupun kita maininnya di tablet kayak gini dengan layar yang lumayan cukup besar, itu berasanya ya tajam aja resolusinya. Oke, teman-teman, monsternya sudah kalah. Sekarang kita lanjutin lagi sampai nanti mungkin kita bakal ketemu tempat save kali ya. Dan pastiin juga kalau misalkan lo mau main game kayak God of War kayak gini ya, itu telusuri sudut-sudut dari maps-nya karena biasanya suka ada hidden gem di sana. Kayak yang tadi barusan gue lakuin ya, teman-teman. Jadi jangan cuma sekedar ngelihat jalan terus langsung ngikutin jalannya, tapi explore dulu aja gamenya karena biasanya suka ada sesuatu di sana. Oke, kita sudah ketemu tempat save di sana dan ya udah mungkin kita sudahi dulu untuk game yang ketiga ini adalah game God of War. Untuk suhunya sendiri dia masih tergolong aman ya teman-teman. Nah, seperti yang bisa lo lihat masih di sekitaran 35 derajat Celcius. Cuman ya jujur sebenarnya gue kurang yakin sama termometer ini karena kan ini termometernya adalah termometer untuk orang. Tapi ya paling enggak bisa ngasih gambaran gitu teman-teman. Kalau suhu dari tabletnya ataupun juga benda yang kita kita ukur suhunya itu ya ada angkanya kelihatan seperti itu. Ya kayak gini 33 derajat di bagian belakangnya dan di bagian depannya. Yang paling tinggi suhunya di sini ada di sekitaran 35 derajat Celcius. Dan yuk langsung aja sekarang kita mainin game yang keempat, yaitu kita bakal main game PS2 di Aether SX2. Oke? Oke, teman-teman, game keempat yang gue mainin di Tecno Megapad 11 ini adalah game Bully ya. Ini adalah game PS2 buatan dari Rockstar, teman-teman. Sebenarnya gue udah beberapa kali nyobain game dan ternyata yang lancar salah satunya adalah game yang satu ini. Tadinya gue bakal nyobain untuk kayak game Need for Speed Most Wanted, tapi ternyata game tersebut berjalan kurang lancar di tablet Tecno Megapad 11 ini. Jadinya ya udah gue mainin game Bully aja nih teman-teman. Dan untuk game Bully yang satu ini dia cukup lancar ya, walaupun untuk FPS-nya sendiri dia cuma mentok ada di sekitaran 30-an FPS. Nah, untuk konfigurasi gamenya sendiri seperti yang bisa lo lihat di sini. Oke, kita lihat di sini untuk grafis, untuk renderingnya di sini gue bakal coba ganti ke full kan karena tadi OpenGL seperti itu, dan juga untuk tingkat resolusinya ini cuma ada di 1 kali PS2 aja. Kalau nggak salah resolusi dari PS2 itu satu kalinya seperti ini itu ada di 720p ya teman-teman. Jadi kalau misalkan seandainya gue naikin, ya takutnya gamenya berjalan kurang lancar di tablet Tecno Megapad 11 yang satu ini. Tapi yang jelas ya teman-teman, ini dia bisa jalan dengan kondisi yang lumayan cukup enak nih, 30 fps seperti ini. Ya, karakternya bisa dikontrol dengan sangat baik seperti itu. Oke, memang ada sedikit patah tadi seperti itu, tapi overall masih sangat bisa dimainin gamenya.
Oke, dan untuk getarnya itu dia berfungsi ya, sama seperti game PS1 yang tadi. Dia getarnya berfungsi untuk stick yang gue pakai nih. Oke, seperti itu. Bahkan kalau misalkan lagi apa ya, lagi loading seperti ini, FPS-nya bisa naik sampai ke 60-an FPS. Tapi standarnya dia ada di sekitaran 30-an FPS, teman-teman. Cuman masih sangat-sangat nyaman dimaininnya. Nggak ada kendala sama sekali. Seperti itu. Dan untuk kualitas grafisnya sendiri dari PS2 ini ya memang karena dia sudah 720p, jadinya di Tecno Megapad 11 ini gambarnya masih enak dilihatnya, teman-teman. Seperti itu. Nah, gue suka nih ya, game-game buatan dari Rockstar seperti ini kayak Bully ataupun juga kayak GTA gitu ya. Banyak fiturnya gitu loh, banyak gimmick-gimmicknya. Kayak tadi bisa ngumpet di tong sampah, terus nanti bisa ngapain. Dan ini merupakan game apa ya, bisa dibilang game open world ya teman-teman. Karena lo nanti si karakter dari si gamenya ya, si Jimmy ini ya, Jimmy Hopkins ini teman-teman, dia bisa keluar dari sekolah, terus juga nanti bisa punya side job atau punya kerjaan gitu. Terus ada beberapa misi juga gitu. Gue suka nih sama game-game kayak gini, dan gue juga sempat udah namatin juga ya game Bully ini dulu di PS2. Padahal ya, bukan padahal ya, sebenarnya nanti musuh terakhirnya si Gary ini teman-teman. Jadi seperti itu. Nah, sebenarnya yang gue suka juga dari Tecno Megapad 11 ini, dia punya 4 speaker ya teman-teman. Artinya kalau misalkan kita pakai si tablet ini untuk kebutuhan entertainment system, dia lumayan cukup oke untuk kualitas speakernya. Memang ada 4 ya, lubangnya ada 4 di atas bawah sebelah sini dan juga atas bawah sebelah sini teman-teman. Ada yang bilang katanya cuma 2 tapi lubangnya 4, tapi entah kenapa gue lebih percaya dia memang punya 4 speaker karena dari apa yang udah gue cobain ya teman-teman, itu setiap speakernya dia mengeluarkan suara dan suaranya ini terbilang cukup oke untuk kelasan tablet di harga 2 jutaan kayak gini teman-teman. Dan ya emang enak banget untuk tabletnya sendiri dipakai untuk entertainment system, khususnya kalau misalkan kita pakai untuk main game emulator kayak gini, terus kita pakai buat nonton Netflix karena dia juga sudah tersertifikasi Widevine L1, jadinya dia bisa memutar video dengan resolusi yang lumayan tinggi teman-teman. Bukan lumayan tinggi ya, L1 bahkan dia bisa memutar resolusi high definition teman-teman. Oke, waktunya sekolah kita. Pelajarannya adalah kimia. Dulu gue waktu zamannya sekolah SMA itu gue tidak suka sama pelajaran kimia. Bahkan sampai kuliah ada mata pelajaran kimia juga teman-teman, mata kuliah kimia. Itu pas lagi ujian apa ya, UTS gitu kan. Gue curhat. Gue curhat teman-teman di kertas jawabannya. Kalau gue itu nggak bisa ngerjain kimia. Ya emang ribet, nggak tahu kenapa kimia menurut gue agak ribet gitu teman-teman. Oke, kita cobain aja dulu game yang satu ini. Oke, berhasil misi sekolah yang pertama ya, pelajaran kimia. Nah, di game yang satu ini sebenarnya lo bisa apa ya, bisa melakukan hal-hal yang lain kayak misalkan nanti ada job-jobnya atau ada quest-questnya gitu ya. Lo tinggal ikutin aja nih petunjuk-petunjuknya yang ada di map sebelah sana. Jangan ngikutin tanda N ya teman-teman. Kita ikutin bintangnya, kita ikutin nanti ada sekolahnya seperti itu yang tandanya bell, tinggal diikutin aja. Sebenarnya untuk game Bully ini juga sudah di-convert untuk apa ya, untuk game Android dari tahun 2014 atau 2015, 2016, 2017 lah intinya seperti itu. Udah di-convert ke apa Android, tapi dia memang berbayar kalau nggak salah ada di sekitaran 75.000 gamenya, harganya gitu teman-teman. Buat lo yang nanya, gue ngerekam pakai handphone apa? Ini kebetulan gue lagi nyobain Vivo V200 Pro juga ya. Jadi setiap video yang lo lihat di sini, selain video opening gitu ya teman-teman, itu gue ngerekamnya pakai Vivo V200 Pro. Dan ini gue konekin menggunakan apa ya? Ini namanya wireless microphone. Ini dari Boya. Tipenya gue lupa Boya apa, nanti gue taruh aja di kolom deskripsi box di bawah kalau menurut lo emang suaranya bagus dan lo pengen cobain juga si mikrofonnya. Harganya kurang lebih di sekitaran 800 sampai 900 ribu. Kalau menurut gue pribadi sih kualitas audionya udah lumayan bagus ya. Oke, misi selanjutnya kita harus ngejar dia dan kita harus mendapatkan ketapel atau slingshot dari yang tadi dia punya gitu teman-teman.
Larinya cepet juga ya. Ya intinya seperti itulah ya teman-teman. Mungkin gue bakal gagal di sekolah kali ini, tapi yang jelas si Tecno Megapad 11 ini dia bisa menjalankan game Bully dengan sangat lancar dengan rendering grafis ada di 1 kali PS2 ya, ataupun juga di 720p. Dan yuk sekarang kita bakal cobain game-game Android seperti Mobile Legends, seperti Honor of King dan juga yang lainnya. Oke, gue mau setup dulu, nanti gue bakal balik lagi setelah gue masuk ke dalam game Androidnya. Oke, teman-teman, kita sudah masuk ke dalam game dari Android yang pertama, yaitu game Mobile Legends. Dan seperti yang bisa lo lihat di sana, untuk FPS-nya dia manteng di angka 59 sampai dengan ke 60 FPS ya. Untuk gambarnya sendiri ini dia cukup tajam ya teman-teman, dan untuk resolusinya sendiri seperti yang bisa lo lihat di sini, untuk frame rate-nya itu dia tinggi, untuk grafisnya dia mentok di ultra, tapi sayangnya entah kenapa untuk ultranya itu dia sebenarnya warnanya abu-abu. Jadi kalau misalkan gua turunin ya teman-teman, untuk yang ultranya jadi ke tinggi, nanti dia nggak bisa dinaikin lagi ke ultra. Terus juga untuk garis tepinya di sini dia aktif, dan mode HD-nya itu dia juga aktif ya teman-teman. Dan ya, karena gue menjelaskan tadi, itu gue akhirnya meninggoy teman-teman. Jadi ya udah, kita nikmatin dulu aja game yang satu ini. Ya, seperti yang bisa lo lihat di sana untuk FPS-nya memang dia manteng di sekitaran 59 FPS ya. Untuk penangkapan sinyalnya sendiri ini terbilang cukup baik ya. Untuk milidetiknya ataupun juga untuk pingnya, dia cuma ada di sekitaran 8 milidetik, 9 milidetik. Tadi sempat naik juga, tapi nggak banyak gitu naiknya. Dan yang gue rasain sebenarnya adalah ini karena tabletnya lumayan besar, jadi kalau misalkan gue pegang pakai tangan kayak gini, dia jadi berasa kurang nyaman, serta untuk sudut-sudutnya yang emang dia agak tajam di sebelah sini ya, itu agak sakit pas kena kelingking kayak gini teman-teman, untuk jadi tumpuan tabletnya. Nah, kalau kondisinya gue taruh di phone holder kayak gini, gue jadi kurang nyaman sebenarnya mainnya. Ya, karena biasanya kalau misalkan gue mainin game-game mobile seperti ini ya sambil gue pegang aja device-nya. Jadi kalau misalkan gue taruh, jadi gue kurang nyaman pergerakan dari karakternya seperti itu teman-teman. Ih, padahal sebentar lagi ninggoy ya, pakai bisa lolos juga. Kendalanya sih cuman itu ya teman-teman, ini tabletnya nggak berat, memang nggak berat-berat banget, cuman memang sudut-sudut di bagian yang kena kelingking itu dia agak tajam, jadinya berasa kurang nyaman. Saran gue sebenarnya kalau misalkan lo pengen mainin game Android dengan posisi yang dipegang handheld seperti ini, pakein aja casing untuk tablet ini teman-teman. Cuman balik lagi, sayangnya casing yang didapat dari tablet ini pun juga sebenarnya dia flip cover ya, ataupun juga book cover, bukan yang model jelly case aja. Sebenarnya tujuannya bagus ya teman-teman, tapi kalau misalkan dipakai buat main game jadi kurang nyaman aja. Nyamannya kalau misalkan dipakai buat kerja ataupun juga untuk nikmatin film ataupun nikmatin multimedia seperti itu teman-teman. Tapi kalau dipakai untuk main game kurang nyaman aja rasanya. Dia menghilang. Wah, meninggal lagi gua. Tapi ya tujuan gue main game ini kan bukan buat di comment skill gue ya teman-teman. Yang penting lo bisa tahu lah kualitas main game dari si Tecno Megapad 11 ini seperti apa. Sebenarnya masih mirip-mirip performanya kayak di Infinix Expert. Ya, sama-sama punya layar 11 inci, sama-sama punya layar 90 Hz, sama-sama punya resolusi di Full HD+, tapi kalau misalkan di Expert itu dia RAM-nya cuma ada di 4 GB, sedangkan di tablet yang satu ini, Tecno Megapad 11, dia punya RAM ada di 8 GB teman-teman. Jadinya bakal lebih nyaman untuk dipakai multitasking. Gue juga sebenarnya belum cobain si tablet ini kalau misalkan dijadiin Maps itu seperti apa di head unit mobil. Tapi karena dia udah punya jaringan seluler ya, punya jaringan 4G seperti itu, dia punya GPS teman-teman. Harusnya sih dia bisa nih dipakai untuk dijadiin maps untuk head unit di mobil. Dan kualitas layarnya pun juga tajam, jadi enak dilihatnya teman-teman. Cuman memang untuk kecerahannya sendiri dia belum yang terang-terang banget, cuman ada di 440 nits aja. Jadi kalau misalkan lo taruh tablet ini jadi head unit dan kondisinya itu siang hari, itu bakal kemungkinan besarnya akan kalah sama cahaya dari luar. Jadi akan sedikit kurang terlihat lah. Walaupun nggak kelihatan banget gitu, nggak. Tetap kelihatan, cuman ya kurang terang aja. Oke, teman-teman, akhirnya gue menang juga ya main game Mobile Legends di
Tecno Megapad 11 ini, dan untuk suhunya ini beneran adem banget. Gue nggak ngerasain panas sama sekali untuk suhu dari tabletnya. Bener-bener berasa adem banget nih untuk game sekelas si Mobile Legends. Bahkan untuk FPS-nya pun juga dia rata ya, ada di sekitar 59 sampai ke 60 FPS. Sebenarnya gue agak bingung kenapa dia cuma mentok ada di 60 FPS aja, padahal di beberapa handphone Transsion Holdings yang lainnya yang dia juga menggunakan Helio G99 itu dia untuk FPS-nya bisa lebih tinggi untuk si game Mobile Legends yang satu ini. Tapi yang jelas ya masih bisa dimainin, karakternya bisa dipegang, karakternya bisa dikontrol dengan cukup baik. Untuk suhu dari tabletnya pun juga aman-aman aja, terus juga untuk kualitas layarnya ini juga sudah bagus. Ya intinya sebenarnya masih oke aja sih ya. Tapi yang jelas ya udah kita cobain dulu aja untuk game yang selanjutnya. Jadi gue bakal main game Honor of King yang sebenarnya kualitas grafisnya itu lebih baik dibandingkan dengan si Mobile Legends kalau menurut gue pribadi. Tapi gue mau izin dulu ya teman-teman, sudah azan, sudah jam 15.17. Jadi gue pengen sholat dulu, nanti gue bakal lanjut lagi setelah gue selesai sholat ya. Ya, alhamdulillah udah selesai sholat teman-teman, udah tenang, dan kita sekarang mainin game Android kedua di Tecno Megapad 11 ini. Ini adalah game Honor of King ya. Dan seperti yang bisa lo lihat di sana, untuk FPS-nya dia bisa tembus di angka 60 FPS ataupun juga sampai ke 61 FPS dengan settingan grafis seperti yang bisa lo lihat di sini ya teman-teman. Oke, untuk settingan grafisnya di sini untuk FPS-nya sebenarnya defaultnya itu standar, untuk resolusinya pun juga dibikin tinggi kalau nggak salah. Tapi ini udah gue mentokin rata kanan semua ya dengan FPS tinggi dan juga resolusinya ultra. Serta untuk kecerahan adegannya di sini ini gue bikin terang kayak gini, serta untuk anti-aliasing-nya ini gue aktifkan. Jadi seperti itu ya teman-teman. Dan ya seperti yang bisa lo lihat di sini, menurut gue sebenarnya untuk si Honor of King ini dia kualitas grafisnya entah kenapa gue ngerasanya lebih lebih tinggi, lebih baik dibandingkan dengan game Mobile Legends sebelumnya yang kita mainin. Ya kayak berasa lebih lebih terang aja, lebih berwarna aja. Kalau menurut gue seperti itu. Tapi dengan catatan ya teman-teman, lo harus download semua semua staffnya ataupun juga semua intinya semua gamenya lah kan. Jadi kalau misalkan kayak di Mobile Legends itu dia harus minta download dulu beberapa kelengkapannya kayak gitu. Itu pastiin aja lu udah download semua untuk aset-asetnya gitu ya. Karena kalau misalkan pada saat baru mulai main terus aset-asetnya belum ke download, menurut gua kualitas grafisnya justru berasa burik gitu ya. Tapi setelah semua asetnya itu terdownload, menurut gua grafisnya, pergerakan animasinya, gue ngerasa kayaknya lebih tinggi di si Honor of King ini ketimbang di game Mobile Legends. Seperti itu teman-teman. Kalau menurut gue pribadi ya. Ya mungkin kan sebenarnya kita bisa aja berbeda pendapat gitu ya. Tapi sebenarnya gue sendiri pun juga bukan player dari si Honor of King ini ya. Jadi gue bener-bener mainin game yang satu ini ya hanya untuk kebutuhan review aja teman-teman. Kalau misalkan kayak gini kebutuhan ngetes main game, ya itu baru gue download gamenya. Yang gue mainin sehari-hari ya sebenarnya cuman game ini aja teman-teman, cuman main game Mobile Legends aja. Oke teman-teman, akhirnya menang juga main game Honor of King di Tecno Megapad 11. Dan lagi-lagi ini gue nggak ngerasain adanya anget, nggak ngerasain adanya panas, bener-bener ya berasa enak dan nyaman aja gitu teman-teman. Ya bahkan untuk suhunya sendiri seperti yang bisa lo lihat di sini, dia cuma ada di 35 derajat aja, ya ini mentok ke 35,9, hampir ke 36 derajat Celcius. Ini berasa nyaman dan enak banget, bahkan untuk FPS-nya pun sendiri, dia nggak ada yang gimana-gimana gitu loh. FPS-nya manteng di angka 59, ada di angka 60 FPS. Ya, berasanya enak-enak aja. Cuman sekali lagi, seperti yang tadi gue bilang, karena tablet ini memang ukurannya besar, dan lo harus menopang tablet ini menggunakan kelingking kalau lagi main seperti ini. Sudut-sudut di bagian sebelah sini ya, ini dia agak tajam, jadinya emang agak kurang nyaman aja. Pastiin aja lo pakai casing yang modelnya jelly case, supaya nggak terlalu sakit nih bagian kelingking di bagian bawahnya nih yang menopang tabletnya. Oke, kita lanjut sekarang untuk game yang selanjutnya ya teman-teman. Oke, di sini ada game Roblox. Sebenarnya untuk game Roblox ini gue nggak yang mainin, lebih sering yang mainin itu adalah keponakan gue. Tapi ya udah, untuk menjawab rasa penasarannya, mendingan kita cobain aja. Oke, teman-teman, kita sudah masuk ke dalam game dari Roblox. Ini gue lagi main Dontol Tower. Entah kenapa ya, akhir-akhir ini Dontol itu lagi ngetren ya. Dan ya sebenarnya gue minta maaf dulu ya teman-teman sama lo kalau misalkan
gue agak cupu main game ini. Sebenarnya main game yang lain pun juga gue cupu gitu ya. Jadi intinya gue cuma menjawab rasa penasaran aja, gimana kalau misalkan tablet ini kita pakai untuk main game-game Roblox. Dan dia jalan di 49 fps, naik ke 50-an fps ya, 52 fps ya. Gue nggak tahu sih kenapa karakter si Dennis itu dikasih nama Dontol. Apakah Dennis Tol? Ya, memang si Dennis itu agak beban ya, karakter yang cukup beban di film Sopo Jarwo ya teman-teman. Karena sedikit-sedikit minta tolong, sedikit-sedikit minta tolong, sedikit-sedikit nggak tahu gimana caranya, minta tolong terus sama si Adit. Tuh, emang agak susah sih gue nggak bisa mainin game kayak gini. Tapi yang jelas bisa ya teman-teman main game Roblox, dan ini cukup lancar karena memang dia RAM-nya lumayan besar ya, ada di 8 GB, dan untuk FPS-nya rata-rata dia ada di sekitaran 40-an FPS sampai ke 52 FPS, 53, 55 seperti itu ya teman-teman. Apakah yang main ini bocil semua? Mati lagi gua. Intinya bisa ya teman-teman. Jadi ya udah, mendingan kita sekarang lanjut aja ke game yang selanjutnya, yaitu game di sini game PUBG Mobile ya. Oke, teman-teman, kita sudah masuk ke dalam lobby game dari PUBG Mobile. Ini adalah game Android keempat yang kita mainin di Tecno Megapad 11-nya. Dan untuk settingan grafisnya, ini masih default aja ya teman-teman. Yang lo lihat di sana, FPS-nya ada di 29 sampai ke 30. Ini masih grafis untuk yang default aja. Jadi untuk defaultnya dia dikasih resolusi grafisnya itu ada di HDI. Tapi kita bisa mentokin sampai ke Smooth Ultra seperti ini. Ya, jangan lupa di-apply. Karena kemarin gue lupa nge-apply terus di protes sama orang. Terus juga untuk controllingnya ataupun juga pergerakan dari karakternya itu kita bisa atur menggunakan gyroscope-nya, karena memang tablet yang satu ini dia sudah punya sensor gyroscope. Gue agak lupa apakah dia hardware atau software, tapi kayaknya sih dia udah hardware ya teman-teman. Jadi langsung kita nyalain aja untuk gyroscope-nya, dan yuk langsung kita mulai aja gamenya. Nanti gue bakal balik lagi setelah kita masuk ke dalam pertandingan gamenya ya. Oke, teman-teman, kita sudah masuk ke dalam game dari PUBG Mobile dengan kondisi settingan grafisnya itu ada di Extreme ya, Smooth Extreme, dan untuk FPS-nya seperti yang bisa lo lihat, di sana dia bisa ada di sekitaran 39 sampai ke 40 FPS, serta untuk gyro-nya, oh, ini lumayan lancar ya untuk gyroscope-nya. Ya, pergerakan dari karakter gamenya ataupun juga kamera dari gamenya ini lumayan lancar. Ya, seperti itu, dan yuk kita nikmatin dulu aja game PUBG Mobile yang satu ini. Cuman seperti biasa ya, karena gue memang bukan orang yang terlalu suka main game ini, karena musuhnya itu harus dicari dulu. Jadi ya sorry kalau misalkan nanti mati dalam waktu cepat ya teman-teman. Tapi intinya seperti itu yang bisa lo lihat dari si Tecno Megapad 11 ini kalau misalkan diajak main game PUBG Mobile. Tuh, ada kuda. Gue baru tahu ada kuda di PUBG Mobile. Dia bisa dinaikin nggak? Oh, bisa dinaikin kuda. Gokil. Bisa naik kuda. Bisa ditabrak nggak orang? Diloncatin. Nggak ditabrak, kok diloncatin. Bisa ditabrak. Ayo sini. Oh, dia bisa otomatis loncat ya kalau kuda ya. Kita isi dulu deh. Terus bisa ini nggak? Bisa mati nggak kudanya kalau kita tembak? Bisa mati nggak kudanya kalau kita tembak? Ada responnya juga. Oh, ada responnya kudanya ditembak. Gokil. Kudanya error. Bisa dikasih makan juga kudanya. Ya, mati gua. Lagi ngisi peluru.
Dia juga mati nih Mbak nih. Bisa dipakai nggak sih ini? Oh, kalau mati gini nggak usah dipakai teman-teman. Tapi yang jelas oke lah ya, ini udah 20 menit gua main game yang satu ini kurang lebih. Kita cek dulu untuk suhunya teman-teman. Oke, aman lah ya, suhunya masih sekitaran di 35 derajat Celcius. Untuk yang di area sebelah sini, dia suhunya ada di sekitaran 36 derajat Celcius aja. Oke, seperti itu, dan yuk langsung kita lanjutin aja ke game yang terakhir. Gue bakal main game Asphalt. Tapi ternyata di sini gue di healing ya teman-teman. Cuman ya udah, kita langsung jump in aja ke game selanjutnya, yaitu game Asphalt 9 ya. Oke, teman-teman, kita sudah masuk ke dalam lobby game dari Asphalt 9, dan untuk pengaturan gamenya, untuk kualitas grafisnya di sini seperti yang bisa lo lihat ya. Sebenarnya untuk frame rate-nya dia defaultnya ada di 30 fps, serta untuk kualitas visualnya ini atau profil dasarnya di sebelah sini ini kualitasnya masih yang standar aja, belum yang kualitas tinggi ya teman-teman. Tapi di sini oke, seperti ini ya. Untuk kualitas default kayak gini, nah ini bisa dinaikin sampai ke kualitas tinggi kayak gitu teman-teman. Dan oke, ya udah langsung kita masuk aja ke dalam gamenya. Ini kayaknya nggak lama untuk game si Asphalt 9 ini, karena setiap setiap pertandingan itu dia butuh waktu nggak lama. Ya, yang bikin lama kayak gini loh, ada iklan-iklan ya teman-teman. Nah oke teman-teman, kita sudah masuk ke dalam pertandingannya, dan ya seperti yang bisa lo lihat di sini, dia jalannya cuma ada di sekitaran 29 fps ya. Padahal tadi kan sebenarnya untuk grafisnya udah gue naikin sampai ke yang 60 fps atau kualitas tinggi, tapi dia jalannya cuma ada di sekitaran 30 fps aja tuh, 29 ke 30 fps. Jadi belum yang seperti seperti yang tadi kita sudah setting gitu teman-teman. Cuma gamenya berjalan dengan cukup lancar, serta untuk kualitas grafisnya sendiri menurut gue ini sudah cukup oke. Tapi kalau misalkan diperhatiin ya teman-teman, karakter dari si gamenya ini, dari karakter mobil yang kita pakai ini, dia masih pixelated kalau menurut gue. Oke, nggak nyampe ke sana, masih cukup pixelated kalau menurut gue. Ya, seperti itu. Tapi ini dia bisa digerakkan dengan cukup baik kalau menurut gue nih ya. Bisa dikontrol dengan sangat baik, serta untuk animasinya pun juga menurut gue cukup oke. Epic moment. Tapi akhirnya gue kalah nih teman-teman main game Asphalt 9 di Tecno Megapad 11. Dan ya udah, mungkin segini dulu aja cerita gue ataupun juga share pengalaman lebih tepatnya main game di Tecno Megapad 11. Kita udah main game yang lumayan banyak, ada game Aether SX2 untuk game PS2, ada PPSPP untuk game PSP, ada Devstation untuk main game PS1, dan juga ada Super MD untuk main game retro Sega Mega Drive, serta ada beberapa game yang biasanya kita mainin gitu ya di handphone ataupun juga device-device Android kayak Mobile Legends, Honor of King, Roblox, dan juga PUBG Mobile serta Asphalt 9. Mungkin segini dulu aja ceritanya. Kalau misalkan emang lo suka sama video-video ngetes main game di device seperti ini, tulis aja komentar lo di kolom komentar di bawah. Dan ya, mungkin segini dulu aja ceritanya. Kalau misalkan emang lo suka, boleh di like dan di subscribe channel gue. Tapi kalau misalkan emang nggak suka, boleh di dislike aja. Akhir kata gue Dimas undur diri, sampai ketemu lagi di siaran-siaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!